Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 26, benar-benar berhasil. Pada saat itu, tiba-tiba, gerakan tangan Duan Ling yang meremas bahu Duan Huo meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Duan Huo yang awalnya tenang dan damai berubah secara mendadak, dan dia mulai gemetar dengan keras. Raut wajahnya yang tadinya santai kini berubah menjadi pucat dan ketakutan, seolah-olah dia merasakan sakit yang sangat hebat. Segera setelah itu, Duan Huo mengepalkan giginya dengan ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi rasa sakit yang sangat hebat dan tidak tertahankan. Keluarga Duan yang berdiri di peron dan menyaksikan adegan tersebut merasa kedinginan turun ke punggung mereka, seolah-olah mereka dapat merasakan intensitas emosi yang sedang dialami oleh Duan Huo. Mereka semua terkesima dan tidak dapat bergerak, hanya dapat menyaksikan dengan mata terbuka lebar ketika Duan Huo berusaha untuk menahan rasa sakit yang sedang dia alami. Betapa menyakitkankah rasa sakit itu, sehingga dapat menyebabkan Grand Elder yang tangguh dan berpengalaman seperti Duan Huo memiliki ekspresi yang sedemikian ganas dan penuh kesengsaraan? Rasa sakit itu tampaknya telah melampaui batas toleransi Duan Huo, sehingga dia tidak dapat lagi menyembunyikan ekspresi kesakitannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Duan Huo, dan apa yang menyebabkan rasa sakit yang sedemikian hebat? 15 menit kemudian, Duan Ling berhenti sambil berkeringat. Pada saat itu, Duan Huo meludahkan seteguk sudara busuk, dan setelah itu, dia perlahan membuka mata. Matahari yang bersinar di dalam matanya tampak seperti deretan bintang yang berkilauan, memberikan kesan yang sangat menakjubkan. Secara mengejutkan, Duan Huo tampak seperti tumbuh 10 tahun lebih muda, dengan wajah yang lebih muda dan segar. Ki asalnya yang sebelumnya terhambat, kini beredar dengan lancar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan perasaan yang menyenangkan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelumnya, mengedarkan ki asalnya akan membuka kembali luka-lukanya yang tersembunyi, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Namun, pada saat ini, sepertinya luka-luka tersembunyi itu telah menghilang, dan ki asalnya dapat beredar dengan bebas tanpa hambatan. Perubahan ini sangat mengejutkan, dan Duan Huo tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas kemajuan yang luar biasa ini. Grand Elder, Anda masih memerlukan 2 pijatan lagi untuk menyembuhkan luka tersembunyi di tubuh Anda. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Berapa yang Anda ingin berikan kepada saya sebagai pembayaran? Duan Ling bertanya dengan senyum tipis. Duan Huo tertawa keras, siap mengeluarkan banyak uang. Ambil 1000 koin emas untuk saat ini. Setiap kali Anda memberi saya pijatan, saya akan memberi Anda 1000 koin emas lagi. Apa pendapat Anda? 1000 koin emas setiap kali, sehingga 3 kali akan menjadi 3000 koin emas. Senyum tipis muncul di wajah Duan Ling, karena dia tidak menyangka bahwa Grand Elder dari keluarga Duan akan sangat murah hati. Meskipun hanya seorang alkemis kelas 3, Grand Elder tampaknya tidak menghiraukan biaya yang besar, karena membayar 3000 koin emas tidak membuatnya mengedipkan mata. Duan Sang menghela nafas dalam hatinya, merasa terkejut, ketika mereka menyaksikan Duan Ling menerima 1000 koin emas. Para petinggi keluarga Duan semua tercengang dan tidak percaya, terutama Duan Kun, yang sedang menunggu untuk mengejek Duan Ling, kini terlihat terkejut dan tidak percaya. Senyum dingin di sudut mulutnya menegang, dan adegan di depannya terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Duan Ling hanya memberi Grand Elder pijatan untuk sementara waktu dan dia menerima 1000 koin emas. Tanya Duan Ping dengan heran, Grand Elder, aku juga bisa memijatmu. Istri saya bahkan memuji saya untuk keterampilan saya dalam memberikan pijatan. Mengapa saya tidak memberi Anda pijatan selama 2 jam dan kemudian Anda bisa memberi saya 1000 koin emas juga? Mata Elder ke-6 Duan Ping bersinar terang, seolah-olah dia telah menemukan jalan baru menuju kekayaan. Dia menatap Grand Elder Duan Huo dengan penuh perhatian, menunggu jawabannya. Duan Huo mengeluarkan suara, HMMPH, ringan, sepertinya mengabaikan Duan Ping secara total. Kemudian, Duan Huo memandang Duan Ling dengan penuh perhatian. Nak, dari mana kamu belajar teknik memijat yang luar biasa ini? Saya merasa seolah-olah luka tersembunyi yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun sudah mulai ditekan. Dengan 2 sesi pijat lagi di kemudian hari,
saya yakin rasa sakitnya akan sepenuhnya hilang. Duan Huo bertanya dengan rasa ingin tahu yang kuat. Grand Elder, aku menemukan teknik ini dalam sebuah buku medis, jawab Duan Ling dengan senyum tipis. Dia secara alami tidak akan percaya kebohongan Duan Ling, tapi dia tidak terus bertanya lebih lanjut. Sikap Duan Ling yang tertutup dan tidak mau membuka rahasia itu membuatnya memahami bahwa Duan Ling tidak mau mengungkapkan sumber sebenarnya dari teknik memijatnya. Cedera yang tersembunyi, para petinggi keluarga Duan terperangah dan saling memandang dengan heran. Mereka ingat bahwa sebelum Duan Ling memberikan pijat pada Grand Elder, dia menyebutkan tentang luka-luka yang tersembunyi. Mereka sangat penasaran bagaimana Duan Ling bisa mengetahui bahwa Grand Elder memiliki luka yang tersembunyi. Dan lebih penting lagi, bagaimana dia mampu melakukan teknik pijat yang bisa menyembuhkan luka tersembunyi Grand Elder. Duan Sang melirik putranya dengan pandangan yang penuh keraguan, dan keraguan di matanya semakin dalam. Namun, gadis muda di samping Duan Sang, Siner, memandang Duan Ling dengan penuh kekaguman dan hormat. Dia tidak sedikit terkejut dengan kemampuan Duan Ling, dan dalam hatinya, dia merasa bahwa tuan muda itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Duan Kun, Elder kedua, apakah kamu masih ingin bertaruh dengan aku sekarang? Duan Ling memandang Duan Kun dengan senyum ringan, menantangnya untuk memenuhi janji taruhan sebelumnya. Duan Ling, jika kamu ingin memberikan hadiah uang kepada saya tentu saja tidak akan menolak, kata Duan Kun dengan nada sinis. Matanya menyipit dan dia mengeluarkan suara HMMPH rendah, menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa Duan Ling memiliki kemampuan untuk memenangkan taruhan. Baik, kata Duan Ling dengan tenang, lalu dia mengangguk dan menyerahkan setengah dari uang emas di tangannya kepada ayahnya. Duan Sang, ayah, ini adalah taruhan antara Elder kedua dan aku. Tolong simpan dan jaga sebagai saksi untuk kita, kata Duan Ling dengan sopan, meminta ayahnya untuk menjadi penengah dan saksi dalam taruhan tersebut. Duan Sang menerima 500 koin emas dengan ekspresi rumit dan mengangguk. Patriark, ini adalah taruhan untuk pertarungan antara Elder ke-6 dan aku, kata Duan Ting, penatua kelima, dengan tenang, lalu dia mengeluarkan 500 koin emas dan menyerahkannya kepada Duan Sang. Bersambung, Bab 27, Patriark, ini adalah taruhan antara Elder ke-6 dan aku, kata Duan Kun dengan percaya diri, lalu dia mengeluarkan 1000 koin perak dan menyerahkannya kepada Duan Sang, meminta Patriark untuk menjadi penengah dan menyimpan taruhan tersebut. Duan Sang menerima semua uang taruhan dan menyimpannya dengan hati-hati. Lalu dia memandang Duan Ling dengan tatapan yang rumit dan penuh pertanyaan sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tegas, "Baiklah, mari kita mulai pertarungan antara Duan Ling dan Duan Jie." Duan Ling mengangguk dengan tenang dan berjalan menuju aula praktek seni bela diri dengan langkah yang percaya diri, siap untuk menghadapi Duan Jie yang telah menunggunya di sana. Para murid keluarga Duan yang berkumpul di sekitar aula praktek seni bela diri menatap Duan Ling dan Duan Jie dengan penuh perhatian dan antisipasi, karena mereka tahu bahwa pertarungan yang telah lama dinantikan akhirnya akan segera dimulai. Duan Ling, kamu butuh waktu lama untuk tiba di sini, kata Duan Jie dengan nada mengejek, lalu dia tertawa dingin dan menambahkan, kamu tidak takut, kan? Apakah kamu sudah siap untuk menerima kekalahan? Takut, kamu terlalu memikirkan diri sendiri, kata Duan Ling dengan senyum tipis dan nada yang tenang. Duan Jie, lebih baik kamu menikmati waktu ini sepuasnya, karena jika kamu kalah, ayahmu akan mengalami kerugian besar, Duan Ling menambahkan dengan nada yang santai, membuat Duan Jie merasa tidak nyaman. Apa yang kamu coba katakan? Wajah Duan Jie berubah menjadi dingin dan bingung, karena dia tidak mengetahui tentang taruhan yang telah terjadi di platform sebelumnya, dan tidak menyadari bahwa ayahnya telah mempertaruhkan semua kekayaannya dalam pertarungan ini. Kamu akan mencari tahu setelah hari ini, kata Duan Ling dengan senyum yang semakin lebar. Namun di mata Duan Jie, senyum itu terlihat sangat tidak menyenangkan dan bahkan menakutkan, membuatnya merasa tidak nyaman dan penasaran tentang apa yang akan terjadi setelah pertarungan ini. Ceka, tidak peduli apa, wajah Duan Jie menjadi suram dan murung, dan kemudian otot-otot di tubuhnya mulai melotot, menyebabkan pakaiannya meregang dan terlihat seperti akan robek,
menunjukkan bahwa dia telah memasuki keadaan siap tempur dan siap untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Duan Ling. Dalam sekejap, Duan Jie menginjak kakinya di tanah dengan kuat dan berlari dengan cepat menuju Duan Ling. Kecepatannya sangat luar biasa, seperti seekor citah yang berlari dengan kecepatan penuh, melintasi jarak antara mereka dengan sangat cepat. Kakinya menghantam tanah dengan kuat, membuat tanah bergetar dan debu terbang ke udara. Sementara tubuhnya terlihat seperti bayangan yang bergerak dengan sangat cepat, hampir tidak dapat diikuti oleh mata. Dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, Duan Jie menuju Duan Ling dengan niat untuk menghantam dan mengalahkannya. Duan Ling, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat karena melumpuhkan lengan adikku. Duan Jie dengan cepat bergegas ke depan Duan Ling, berteriak keras dengan wajah yang merah karena marah. Tangannya terbuka, membentuk dua telapak tangan yang kuat, dan dia mengeksekusi teknik pusaran Ki Kuning rank kelas menengah, tapak perusak jantung, dengan kekuatan penuh. Dengan gerakan yang cepat dan tepat, Duan Jie menamparkan dengan keras ke arah Duan Ling. Mengeluarkan suara "bam" yang keras ketika telapak tangannya menghantam udara. Teknik tapak perusak jantung ini merupakan salah satu serangan yang paling mematikan dalam arsenal Duan Jie, dan dia telah melatihnya dengan sangat giat untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Telapak tangan Duan Jie yang terbuka itu mengandung energi Ki asal yang padat dan kuat, yang dapat menghancurkan bahkan benda-benda yang paling keras. Ketika telapak tangannya mendekati Duan Ling, udara di sekitarnya mulai terdistorsi, menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari serangan ini. Duan Jie yakin bahwa dengan serangan ini, dia dapat menghancurkan Duan Ling dan membalas dendam atas cedera adiknya. Elder kedua, Duan Jie telah mencapai penguasaan sempurna telapak penghancur jantung pada tingkat keempat dari alam spirit Ki, menunjukkan bakat bawaannya yang luar biasa. Salah satu penatua berkomentar dengan penuh kekaguman. Saya sendiri membudidayakan telapak penghancur jantung ketika masih muda, namun baru mencapai kesempurnaan pada tingkat ketujuh dari alam spirit Ki 1 dalam hal ini. Saya harus mengakui bahwa saya kalah dari Duan Jie. Penatua lainnya menambahkan, menunjukkan rasa hormat terhadap kemampuan Duan Jie. Ya, Elder kedua sangat beruntung memiliki putra yang begitu berbakat. Ini memang sangat mengagumkan. Penatua lainnya bergabung dalam pujian, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Duan Jie. Di peron, Duan Kun tersenyum samar ketika mendengar pujian dari para penatua lainnya. Dia terlihat sedikit sombong, namun tidak dapat menyembunyikan kebanggaannya sebagai ayah dari Duan Jie, yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa pada usia yang relatif muda. Teknik pusaran Ki apa yang dieksekusi Duan Ling? Grand Elder bertanya tiba-tiba, menarik perhatian semua orang. Tatapan semua orang langsung terfokus pada Duan Ling, dan mereka melihat bahwa dia telah mengambil posisi kuda yang stabil dan kuat, dengan tubuhnya sedikit condong ke depan. Tubuhnya menyerupai busur yang kuat dan berat, seperti sebuah benteng yang tidak dapat digoyahkan. Sepertinya dia tidak bisa bergerak seperti gunung yang kokoh. Namun, tepat pada saat itu, ketika telapak penghancur jantung Duan Jie turun ke arahnya dengan suara menderu yang menggetarkan udara, Duan Ling akhirnya bergerak. Gerakannya sangat cepat dan tidak terduga, seperti seekor harimau yang bangun dari tidurnya, dan semua orang terkejut ketika mereka melihatnya beraksi. Duan Ling memiringkan tubuhnya ke samping dengan gerakan yang sangat cepat dan gesit, membiarkan kedua telapak tangan Duan Jie melewatinya dengan hanya beberapa sentimeter, membawa hembusan angin yang mengibarkan jubah hitamnya ke belakang. Refleks ini sangat cepat dan tepat, seolah-olah Duan Ling telah membaca arah serangan Duan Jie sebelumnya, dan dapat menghindarinya dengan mudah. Namun, pada saat yang sama, tubuh Duan Ling tiba-tiba memutar ke arah kiri, dan kaki kanannya menyapu ke arah bahu Duan Jie dengan kekuatan yang luar biasa. Tendangan naga melingkar. Duan Ling berseru, ketika kaki kanannya menghantam udara dengan suara yang menggetarkan tanah. Tapi Duan Jie bukanlah seniman bela diri biasa. Dia adalah jenius klan Duan yang terkenal dengan kemampuan dan bakatnya yang luar biasa. Jadi, ketika dia melihat kaki Duan Ling yang menyapu ke arahnya dengan kekuatan yang sangat besar, dia dengan cepat mendorong lantai di bawahnya dengan kekuatan yang sama besarnya, dan berbalik ke arah yang berlawanan dengan gerakan yang sangat gesit dan cepat.
Pada saat yang sama, kedua tangannya disilangkan ke depan, menutupi tubuhnya dengan posisi yang sangat strategis, membentuk sebuah perisai yang kuat dan tidak dapat ditembus. Gerakan ini adalah bagian dari teknik bela diri klan Duan yang sangat terkenal, yaitu teknik perisal ganda, yang memungkinkan Duan Jie untuk melindungi dirinya dari serangan lawan dengan sangat efektif. Bam! Ledakan keras terdengar saat tendangan Duan Ling menghantam kedua tangan Duan Jie yang disilangkan, membuat Duan Jie sedikit terdorong mundur ke belakang. Bersambung. Bab 28. Duan Jie terdorong ke belakang sejauh 2 meter, namun dengan cepat berhasil menstabilkan tubuhnya dan mempertahankan keseimbangan, menunjukkan kemampuan fisik dan kontrol yang sangat baik. Sementara itu, Duan Ling terdorong sejauh 5 meter, dengan wajah yang sedikit memucat dan napas yang terengah-engah, menunjukkan bahwa dia telah menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk melakukan tendangan tersebut dan sekarang sedang berusaha untuk pulih. Linger, Duan Sang berseru dengan ekspresi khawatir, melihat Duan Ling dipaksa mundur oleh serangan Duan Jie. Gadis muda di belakangnya, yang tampaknya sangat peduli dengan Duan Ling, juga mengepalkan tangannya dengan gugup, menunjukkan kecemasannya atas keselamatan Duan Ling. Sementara itu, Duan Kun memiliki ekspresi puas diri, seolah-olah dia sangat senang melihat Duan Ling mengalami kesulitan. Menurut pendapat Duan Kun, seorang seniman bela diri spirit Ki tingkat keempat seperti Duan Jie yang melawan seorang seniman bela diri spirit Ki tingkat ketiga seperti Duan Ling adalah pertempuran yang sangat tidak seimbang, bahkan dapat dikatakan sebagai pertempuran satu sisi tanpa ketegangan, karena perbedaan tingkat kekuatan antara keduanya terlalu besar. Penatua kelima, terima kasih atas 500 koin emas Anda. Penatua keenam Duan Ping berkata dengan puas kepada Duan Ting, menunjukkan bahwa dia telah memenangkan taruhan, seolah-olah 500 koin emas milik penatua kelima telah langsung memasuki sakunya, membuat Duan Ping merasa sangat puas dan senang. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri spirit Ki tingkat keempat, kekuatan dan refleksnya memang cukup baik. Duan Ling bergumam dengan nada yang tenang, sambil menyipitkan matanya ke arah Duan Jie di depannya. Kalau begitu, Duan Ling melirik cincin di tangannya, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyum tipis. Duan Ling, saya benar-benar tidak berpikir bahwa Anda akan dapat menembus ke tingkat ketiga dari tahap Spirit Ki. Namun, meski begitu, tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi lawan saya. Hari ini, aku akan membalas dendam untuk adik lelakiku dan benar-benar melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu harus tetap di tempat tidur selama sisa hidupmu, menjalani hidupmu dengan rasa sakit dan keputusasaan yang tak berkesudahan sampai kamu mati. Duan Jie berkata dengan sikap merendahkan, nada suaranya penuh dengan kebencian dan niat untuk membalas dendam. Senyum tipis Duan Ling seketika menghilang, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Jie bisa begitu kejam. Sebelumnya, ketika Duan Long memprovokasinya, Duan Ling menunjukkan belas kasihan dengan hanya melumpuhkan salah satu lengannya. Atau kalau tidak, Duan Long akan berakhir sama seperti Antek Hao Jun, yang telah dia hancurkan sebelumnya. Hari ini, meskipun kekuatan Duan Jie lebih besar dari kekuatannya, Duan Ling benar-benar yakin bahwa dia bisa menang jika dia mengandalkan kekuatan tulisan pada cincinnya. Awalnya, karena mereka berdua adalah murid keluarga Duan dan ayahnya adalah pamannya, Duan Ling hanya berencana melumpuhkan salah satu lengannya sebagai hukuman. Tetapi sekarang, setelah mendengar kata-kata Duan Jie yang kejam, hukuman itu tampaknya terlalu ringan. Membuatku berbaring di tempat tidur dan menjalani sisa hidupku dengan rasa sakit dan putus asa. Duan Jie, kamu harus ingat apa yang baru saja kamu katakan. Tolong jangan menyesalinya. Duan Ling menatap Duan Jie dengan tajam dan tiba-tiba tertawa dingin. Suaranya penuh dengan ancaman. Penyesalan, saya, Duan Jie, tidak pernah tahu penyesalan. Duan Jie tertawa dingin, suaranya penuh dengan kebencian dan keangkuhan, sambil menginjak kakinya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh, dan tubuhnya yang kuat terlihat seperti telah berubah menjadi harimau ganas yang siap menerkam. Dengan gerakan cepat dan ganas, Duan Jie terjun ke arah Duan Ling. Telapak tangannya yang kuat membentuk telapak penghancur jantung, siap untuk menyerang Duan Ling sekali lagi dengan kekuatan yang dahsyat. Karena sudah seperti ini,
Jangan salahkan aku karena kejam. Duan Ling bergerak maju selangkah, matanya tetap fokus pada Duan Jie dengan ekspresi yang dingin dan berani. Lalu, tubuh bagian atasnya condong ke belakang, membentuk sudut yang tajam, dan sekali lagi membungkuk ke dalam bentuk busur yang sempurna. Bahu kanannya ditekan ke belakang, menyebabkan tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang terkumpul, dan tangan kanannya terayun lurus ke depan dengan gerakan yang cepat dan presisi. Kekuatan yang dahsyat merembes keluar dari seluruh tubuhnya, seperti gelombang yang kuat, saat dia bergerak untuk mencegat telapak penghancur jantung Duan Jie dengan serangan yang kuat dan tepat. Gerakan Duan Ling terlihat seperti sebuah tarian yang indah, namun penuh dengan kekuatan dan niat yang mematikan. "Tinju pemusnah langit," teriak Duan Ling dengan suara yang keras dan penuh dengan kekuatan. Itu adalah teknik tempur kelas hitam puncak, sebuah teknik yang dianggap sebagai salah satu yang paling kuat dan dahsyat, dengan kekuatan yang 2 kali lebih besar dari pukulan badai langit yang telah dia gunakan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Duan Ling pernah menggunakan teknik ini untuk membunuh lawan yang lebih kuat darinya, dan kini dia siap untuk menggunakannya lagi untuk menghadapi Duan Jie. Dengan kekuatan yang terkumpul dan fokus yang tajam, Duan Ling melepaskan tinju pemusnah langit, sebuah serangan yang dapat menghancurkan langit dan memusnahkan segala sesuatu yang berada di jalannya. Bam! Tinju dan telapak tangan saling memukul bertemu dengan kekuatan yang dahsyat. Kilatan dingin melintas di pupil mata Duan Ling, menunjukkan kekuatan yang terkumpul di dalam dirinya. Kekuatan di dalam tulisan di cincinnya meledak, memasuki tubuh Duan Jie dan menyebabkan reaksi yang ekstrim. Seketika, Duan Jie tampak seperti baru saja disambar petir. Tubuhnya gemetar dengan hebat, wajahnya sangat terdistorsi oleh rasa sakit dan ketakutan, dan matanya memancarkan ekspresi ketakutan yang ekstrim, seolah-olah dia telah bertemu dengan sesuatu yang mengerikan dan tidak terbayangkan. Ketika tubuh Duan Jie mulai gemetar, kekuatan telapak penghancur jantung yang masih tersisa menyebar, namun tidak cukup untuk menghentikan serangan Duan Ling. Krak, arregegegeh. Pukulan pemusnah langit yang telah dilepaskan oleh Duan Ling kemudian menyerang Duan Jie dengan kekuatan yang dahsyat, menyebabkan tulang lengan Duan Jie patah dengan suara tajam yang disertai dengan jeritan nyaring. Suara patah tulang yang menusuk telinga dan jeritan Duan Jie yang mengisi udara membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka, seolah-olah mereka menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Duan Jie, yang sebelumnya berada di atas angin dan tampak tidak terkalahkan, sekarang diinjak-injak oleh Duan Ling dengan kekuatan yang begitu besar. Duan Ling bergerak maju dengan cepat, mengejar Duan Jie yang jatuh ke belakang dengan keseimbangan yang hilang. Tubuhnya memutar dengan gerakan yang gesit dan kaki kanannya menyapu ke arah Duan Jie, menendangnya dengan kekuatan yang besar. Bang! Ark! Duan Jie terlempar ke atas, terbang lebih dari 3 meter ke udara, sebelum jatuh kembali ke tanah dengan suara yang keras, tubuhnya tergolek tidak berdaya. Bersambung, Bab 29, semua orang yang hadir di tempat itu terkejut dan para petinggi klan Duan yang duduk di peron berdiri serentak dengan ekspresi terkejut dan kaget. Duan Kun berteriak dengan ekspresi pucat dan khawatir. "JR," suaranya terdengar keras dan penuh dengan kecemasan, menunjukkan betapa besar kekhawatirannya terhadap nasib Duan Jie yang terluka parah. Perubahan situasi ini sungguh mengejutkan dan membuat mereka tercengang, terutama ketika mereka melihat Duan Jie terbaring di lantai beton, terluka parah dan tidak berdaya. Mereka masih sulit untuk mempercayai apa yang mereka lihat, karena sebelumnya Duan Jie adalah sosok yang kuat dan tangguh, namun kini dia terlihat lemah dan terluka. Kejutan dan ketidakpercayaan ini membuat mereka terdiam, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka masih berusaha untuk memahami apa yang telah terjadi. "Sudah berakhir bagi kamu, Duan Jie," kata Duan Ling dengan nada acuh tak acuh, kemudian berbalik ke arah platform tinggi, menatap ayahnya dengan senyum tipis yang penuh dengan kepercayaan diri. Duan Sang juga mengangguk dan menatap putranya dengan bangga, namun tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi khawatir. Dia berseru dengan suara keras, "Linger, awas." Begitu suara peringatan Duan Sang jatuh, sosok Duan Jie tiba-tiba muncul di belakang Duan Ling dengan kecepatan yang luar biasa. Ki asal yang kuat membungkus telapak tangannya, dan dengan gerakan yang ganas,
dia memukul ke arah punggung Duan Ling. Duan Ling, mati! Teriak Duan Jie dengan suara yang penuh dengan kemarahan dan dendam, saat dia melancarkan serangan yang mematikan. Semua orang yang hadir di tempat itu terkejut dan tercengang, karena mereka tidak menyangka bahwa Duan Jie akan melakukan serangan menyelinap yang tiba-tiba dan tidak terduga. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengabulkannya, kata Duan Ling dengan suara dingin dan tanpa emosi. Dengan gerakan yang cepat dan gesit, dia memiringkan tubuhnya ke samping, sehingga telapak tangan Duan Jie hanya menyentuh jubahnya, tidak berhasil mengenai targetnya. Kemudian, dengan kecepatan yang sama, Duan Ling mengepalkan tangannya, dan ki asal yang kuat membungkus telapak tangannya, sebelum dia melancarkan serangan balasan yang dahsyat, menghancurkan telapak tangannya ke dada Duan Jie dengan kekuatan yang luar biasa. Pukulan badai langit. Bam! Arggh! Suara ledakan keras terdengar, diikuti oleh semburan darah segar yang keluar dari mulut Duan Jie, saat tubuhnya terhempas ke udara dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya terlempar ke belakang, meninggalkan jejak darah yang membasah di udara. Pada saat berikutnya, Duan Ling, yang masih berdiri di tempat yang sama, tiba-tiba menekuk lututnya dan berjongkok ke bawah dengan gerakan yang cepat dan lincah. Duan Jie, yang masih melayang di udara, merasakan dantiannya telah hancur dan tulang-tulangnya remuk, membuat wajahnya memucat dan keringat dingin membasahi wajahnya. Ketika tubuhnya mulai jatuh ke bawah, dia menoleh dan memperhatikan tindakan Duan Ling, dan langsung mengerti apa yang Duan Ling rencanakan. Dengan rasa takut yang mendalam, Duan Jie berteriak dengan suara yang penuh dengan ketakutan, "Ayah, selamatkan aku!" Hawa dingin yang menusuk tulang di hatinya membuatnya merasa putus asa, dan dia hanya bisa berharap bahwa ayahnya dapat menyelamatkannya dari situasi yang sangat berbahaya ini. Kaki Duan Ling diluruskan dalam sekejap mata, dan kemudian, seperti bola meriam yang meledak ke langit, dia terbang menuju Duan Jie yang jatuh dengan cepat. Tidak. Mendengar teriakan putus asa putranya, Duan Kun akhirnya bereaksi. Berteriak keras, dia meninggalkan tempat duduknya dan terbang menuju arena dengan kecepatan yang luar biasa, karena dia ingin menyelamatkan putranya dari cengkeraman kematian. Dengan wajah yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, Duan Kun berusaha untuk mencapai putranya sebelum Duan Ling dapat melancarkan serangan yang mematikan. Namun, sebelum Duan Kun dapat mencapai putranya, dia dengan cepat dihentikan oleh Duan Sang di udara. Dengan gerakan yang kuat dan tegas, Duan Sang memaksa Duan Kun untuk mundur, mencegahnya untuk melakukan intervensi dan menyelamatkan putranya dari bahaya yang mengancam. Duan Kun terpaksa berhenti di udara, tidak dapat melanjutkan usahanya untuk menyelamatkan putranya, dan hanya dapat menyaksikan dengan ketakutan dan kekhawatiran apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata Duan Ling bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan saat dia terbang ke atas, dan dengan kecepatan yang luar biasa, dia memukul punggung Duan Jie tepat di tulang punggungnya dengan tinjunya yang tanpa ampun. Suara patah tulang yang menembus telinga terdengar terus-menerus, seperti kaca, yang menandakan bahwa tulang-tulang Duan Jie telah hancur dan remuk. Seketika, Duan Jie diledakkan ke arah langit sekali lagi, dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga kepalanya terayun ke belakang dan jeritan nyaringnya berhenti tiba-tiba. Duan Jie kemudian pingsan, tidak dapat lagi mengeluarkan suara atau bergerak, dan tubuhnya menggantung di udara, tidak berdaya dan lemah. Bang! Duan Ling memanfaatkan kekuatan serangan yang masih tersisa dan dengan kuat jatuh ke tanah, menghantam permukaan dengan suara yang keras. Pada saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya dengan tepat, menangkap tubuh Duan Jie yang jatuh dengan gerakan yang mulus dan kuat. Dengan tubuh Duan Jie yang lemah dan tidak berdaya di tangannya, Duan Ling tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa, dia berdiri dengan tegak dan stabil, seperti sebuah gunung yang tidak dapat digoyahkan. Sementara tubuh Duan Jie yang lemah tergantung di tangannya, menjadi bukti kekuatan dan keunggulannya. Ini, di sekitar aula praktek seni bela diri, setiap murid keluarga Duan menjadi bisu dan terdiam, seperti mereka telah kehilangan kemampuan untuk berbicara. Mereka semua membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka, karena peristiwa yang terjadi di depan mata mereka sangat sulit untuk dipercaya dan membuat mereka terkejut.
Melihat penatua kedua, Duan Kun terbang marah menuju ke arahnya. Sudut mulut Duan Ling melintas dengan senyum dingin yang menakutkan. Dengan gerakan yang kasar dan tidak peduli, Duan Ling mengerahkan kekuatan dengan tangannya dan melemparkan Duan Jie ke arah Duan Kun, seperti melemparkan sebuah benda yang tidak berguna. Tubuh Duan Jie yang lemah dan tidak berdaya terbang ke arah Duan Kun, membuatnya harus berusaha untuk menangkap putranya yang terluka parah. Duan Kun menangkap Duan Jie dengan kasar, dan ketika dia melihat Duan Ling, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat dan tak terbendung. Dia terlihat seperti ingin melompat ke arah Duan Ling dan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Namun, hanya ketika Duan Sang tiba dan berdiri di samping Duan Ling, Duan Kun menarik pandangannya karena sedikit rasa takut dan kehati-hatian. Keberadaan Duan Sang yang kuat dan berpengaruh membuat Duan Kun menjadi lebih berhati-hati dan tidak ingin melakukan sesuatu yang dapat memicu konflik yang lebih besar. Dengan demikian, dia memilih untuk menahan diri dan tidak melakukan serangan, setidaknya untuk saat ini. Bersambung, Bab 30, Duan Sang memandang ke arah Tian dengan mata berkedip-kedip, menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan bertanya dengan nada yang lembut, "Linger, kamu baik-baik saja?" Ayah, aku baik-baik saja, jawab Duan Ling dengan senyum ringan, sambil menggelengkan kepala. Hati Duan Ling terasa hangat karena perhatian ayahnya, namun dia tidak bisa tidak memikirkan bahwa orang lain tidak seberuntung dirinya, dan itu membuatnya merasa sedikit prihatin. Duan Kun tiba-tiba berteriak dengan suara yang penuh kesedihan, "Grand Elder," sambil memegang Duan Jie di tangannya. Dia berbalik dan bergegas menuju platform untuk bertemu dengan petinggi keluarga Duan yang saat itu sedang turun, dengan langkah yang terburu-buru dan wajah yang penuh kecemasan. Di antara para petinggi yang hadir, wajah Elder ke-6 Duan Ping terlihat paling muram dan tidak berdaya. Sementara itu, penatua kelima memiliki ekspresi yang sangat puas diri, seolah-olah dia telah mencapai tujuan yang diinginkannya, dan itu membuatnya terlihat sangat memuaskan. Grand Elder Duan Huo memeriksa luka-luka Duan Jie dengan teliti, dan wajahnya yang awalnya tenang perlahan-lahan berubah menjadi suram, menunjukkan bahwa dia sangat khawatir melihat kondisi Duan Jie yang terluka parah. "Anakku, tulang punggung Duan Jie hampir hancur total, dan bahkan pil pemulih emas tingkat 4 tidak akan dapat menyelamatkannya. Selain itu, datianya hancur dan beberapa tulang dadanya remuk. Apakah kamu tidak pikir bahwa kamu sedikit terlalu kejam? Kamu pada dasarnya telah menghancurkan hidup Duan Jie," kata Duan Huo dengan suara yang berat dan penuh kesedihan. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Sang yang mendekat dan putranya, pandangannya kemudian tertuju pada Duan Ling, dengan ekspresi yang menunjukkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Duan Jie adalah seorang remaja yang sangat berbakat dan memiliki potensi besar, sehingga keluarga Duan memiliki harapan yang sangat tinggi padanya di antara para murid keluarga. Namun, sekarang dia telah mengalami akhir yang tragis dan prematur, yang merupakan kerugian besar bagi keluarga Duan. Kehilangan seorang talenta muda seperti Duan Jie pasti akan memiliki dampak yang signifikan pada masa depan keluarga, dan ini membuat Grand Elder Duan Huo merasa sangat sedih dan kecewa. "Apa?" Duan Kun terkejut dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi ketika dia mendengar kata-kata penatua Duan Huo. Tubuhnya mulai bergetar hebat, seolah-olah dia telah tersambar petir. Dia tidak percaya bahwa putranya, Duan Jie, telah terluka parah oleh Duan Ling sampai ke titik yang sangat tragis. Tulang punggungnya hampir sepenuhnya hancur. Bahkan pil pemulih emas tingkat 4, yang dianggap sebagai obat paling kuat, tidak dapat menyelamatkannya. Berita ini membuat Duan Kun merasa seperti dunianya runtuh, dan dia tidak dapat menghindari perasaan marah dan dendam yang memuncak di dalam hatinya. "Aku ingin kamu mati," Duan Kun berteriak dengan suara yang penuh kemarahan. Lalu sosoknya melintas dengan cepat ketika dia terbang menuju Duan Ling dengan niat untuk menyerang. Aura Spirit Master tingkat 4 melonjak dari tubuhnya, menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Namun, Duan Sang, yang telah siap untuk menghadapi Duan Kun, langsung melepaskan aura Spirit Master tingkat 6, yang jauh lebih kuat. Dengan satu pertukaran, Duan Sang berhasil memaksa Duan Kun kembali, menghentikan serangannya dan mencegahnya untuk mencapai Duan Ling. "Duan Kun, jika kamu berani mencoba menyerang anakku lagi,
aku akan melupakan hubungan saudara kita dan membunuhmu tanpa ragu-ragu. Suaranya terdengar dingin dan tak berperasaan, seolah-olah datang dari kedalaman neraka, mengirimkan ancaman yang sangat serius dan menakutkan. Duan Sang. Wajah Duan Kun memucat dan berubah menjadi hijau karena kemarahan, tetapi meskipun dia sangat marah dan terluka, dia tidak meragukan sedikit pun ancaman yang dilontarkan oleh Duan Sang, karena dia tahu bahwa saudaranya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Penatua Agung, kamu harus menegakkan keadilan untuk anakku. Duan Kun berkata kepada Penatua Duan Huo dengan suara yang penuh kesedihan dan keputusasaan. Terdengar suara bak saat dia berlutut di tanah dengan keras, menunjukkan betapa besar kepedihannya. Ketika lengan putra bungsunya lumpuh, masa depannya tampak sangat mengkhawatirkan. Dalam hati Duan Kun, dia sudah lama menaruh semua harapannya pada putra sulungnya, Duan Jie, untuk menjadi penerus keluarga. Tapi sekarang, seluruh tulang punggung Duan Jie hampir hancur dan tidak ada harapan untuk pulih, sehingga seluruh hidupnya akan dihabiskan dengan berbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini, Duan Kun merasa matanya menjadi hitam dan dunia tampak gelap tanpa cahaya, seolah-olah seluruh dunia jatuh kepadanya, membuatnya merasa kehilangan arah dan harapan. Duan Kun, peraturan keluarga kami menyatakan bahwa ketika para murid keluarga memiliki pertempuran, selain tidak diizinkan untuk mengambil nyawa seseorang, tidak ada batasan lain sehingga para murid dapat keluar semua dan berjuang untuk yang terbaik dari kemampuan mereka. Ketika seniman bela diri bertarung, cedera tidak bisa dihindari. Hari ini putra Anda yang berbaring di sana, tetapi bagaimana jika itu adalah anak saya? Apakah Anda meminta Penatua Agung untuk meminta pertanggungjawaban dari putra Anda? Aku adalah pemimpin klan Duan. Siapapun yang berani menyentuh putraku harus melangkahi mayatku. Duan Sang membuat suara Ham dingin, mendengus karena marah, menunjukkan kemarahan dan kekuatan yang besar. Aura Spirit Master melonjak dari tubuhnya saat dia berdiri dengan gagah, menunjukkan otoritas dan kekuasaannya sebagai pemimpin klan Duan. Selama ini, Duan Sang telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi segala macam hinaan yang dialamatkan kepada putranya. Meskipun dia adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang, dia juga seorang pemimpin klan yang harus mempertahankan otoritas dan kehormatan. Namun, karena putranya, Duan Ling, memiliki kecacatan, Duan Sang merasa tidak bisa membantu atau membela putranya secara terbuka. Namun, sekarang bahwa putranya telah berhasil menjadi seorang seniman bela diri, Duan Sang tidak bisa lagi duduk diam dan membiarkan putranya diperlakukan tidak adil. Kesabaran dan kekuatannya sebagai pemimpin klan kini membuatnya tidak bisa lagi menahan diri untuk membela putranya. Patriark, Anda berdebat tidak rasional. Putra Anda, Duan Ling, telah mematahkan salah satu lengan Duan Jie, dan dia pasti akan menang. Namun, bukannya menunjukkan belas kasihan dan menghentikan serangan, dia terus menyerang dan melumpuhkan Duan Jie. Menurut pendapatku, tindakan Duan Ling tersebut dilakukan dengan sengaja, dan ini bertentangan dengan semangat persatuan dan persahabatan antara para murid keluarga Duan, yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi kita. Mata sesepuh Duan Ping ke-6 bersinar dengan cahaya dingin, menunjukkan ketidaksetujuannya dan kekecewaannya terhadap tindakan Duan Ling. Hahaha, semangat persatuan, omong kosong apa, Elder ke-6, Anda berbicara seperti idiot. Setelah Duan Ling mematahkan lengan Duan Jie, Duan Ling telah berhenti menyerang dan mengakhiri pertarungan. Tapi Duan Jie, bukannya mengakui kekalahan, malah melakukan serangan menyelinap yang tercela. Dia berpikir bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Duan Ling. Selanjutnya, Anda tidak boleh lupa bahwa Duan Ling hanya berada pada tingkat ketiga dari tahap Spirit Ki. Bahkan jika dia akan melawan lawan yang berada pada tahap Spirit Ki 1 tingkat keempat yang bersenjata, itu masih merupakan urusan yang berbahaya, dan karena itu dia harus terus menyerang untuk mencegah Duan Jie mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, karena itu akan menyebabkan dia kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Penatua kelima Duan Ting berkata dengan acuh tak acuh, menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memperdulikan pendapat Elder ke-6. Dihadapkan dengan argumen yang didukung oleh fakta, wajah Duan Ping menjadi muram karena dia tidak punya cara untuk melawan argumen ini.
dan dia tidak bisa menyangkal kebenaran dari kata-kata Duan Ting. Sayangnya cerita novel Titisan Dewa Langit kita harus berakhir di sini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe, agar kalian mendapatkan terus update dan kelanjutan cerita berikutnya.